Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Kaguya membalas ucapan sebelumnya dengan nada datar. Ia berkata bahwa ia sendiri tidak ingin berdebat lebih jauh. Ia menjelaskan hal penting yang perlu mereka ketahui. Menurutnya, seluruh permukaan bumi sekarang sudah tertutup rapat oleh kekainya, membuat dunia luar tidak bisa masuk. Namun Kaguya menekankan bahwa mereka tidak boleh menganggap perlindungan itu akan bertahan lama. Ia bertanya apakah semua orang melihat portal dimensi yang muncul di tengah tubuh raksasa itu, beserta deretan kursi melingkar yang memiliki simbol biju. Tobirama yang mendengar penjelasan itu menjawab cepat, meskipun sebelumnya ia sempat ragu untuk bertanya. Ia mengatakan bahwa mereka memang melihatnya, sama persis seperti yang Kaguya ungkapkan, lalu bertanya kemana portal itu akan membawa mereka jika ada yang masuk. Kaguya meliriknya dengan wajah tidak suka dan menjawab, "Ucapanmu terlalu lancang. Aku tidak meminta jawaban darimu. Yang ingin kudengar adalah jawaban dari Boruto." Tobirama jengkel dan berbisik di dekat Orochimaru sambil memalingkan wajah. Ia melemparkan komentar bahwa para Sutsuki memang kurang ajar, dan bahwa ia akan menghancurkan Kaguya jika Kaguya masih hidup dalam wujud tubuh. Orochimaru tersenyum kecil mendengar keluhan itu dan menjawab dengan suara rendah bahwa Kaguya tidak terlihat peduli pada mereka. Orochimaru juga mengatakan bahwa ia sendiri penasaran bagaimana Boruto memindahkan jiwa mereka ke tempat ini untuk berbicara langsung dengan Kaguya, karena kemampuan itu berada jauh di luar yang ia bayangkan. Boruto akhirnya menjawab pertanyaan Kaguya. Dengan nada tegas, ia meminta Kaguya untuk tidak bersikap kasar kepada yang lain. Boruto menjelaskan bahwa ia sengaja membawa jiwa mereka agar semua bisa mendengar informasi yang akan disampaikan Kaguya. Lalu Boruto menyinggung tentang tubuh raksasa itu, mengatakan bahwa ia bisa merasakan portal dimensi tersebut akan membawanya menuju tempat asli para Sutsuki berkasta tertinggi. Ia bertanya apakah dugaan itu benar. Kaguya tampak terkejut. Ia menjawab bahwa ia tidak menyangka Boruto sudah menyadari hal tersebut, padahal ia belum menjelaskan apapun sebelumnya. Kaguya mengatakan kursi-kursi yang mereka lihat itu akan menjelaskan siapa saja yang berada di sana setelah Boruto memasuki dimensi tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia menggunakan sisa kekuatannya agar Boruto dapat mengetahui lebih banyak tentang mereka, dan ia bahkan menandai lokasi para Sutsuki tertinggi itu. Kaguya lalu mengatakan bahwa ia yakin dua dari mereka sudah berada di sana sekarang, dan mereka juga sudah menyadari bahwa Kaguya yang memindahkan monumen itu dari dimensi milik Ishiki. Namun sebelum ia menutup seluruh bumi dengan kekainya, Kaguya mengatakan bahwa ia menyadari sesuatu yang lebih penting. Ternyata para Sutsuki berkasta tertinggi bukan berjumlah 2 seperti yang mereka kira. Jumlah mereka sebenarnya ada 9, dan kursi-kursi itu milik masing-masing dari mereka. Ia menjelaskan bahwa meski dirinya adalah Sutsuki dari kasta bawah, ia baru mengetahui rahasia itu sekarang. Ia telah membuat pintu masuk jika Boruto dan yang lain ingin mengakses tempat tersebut. Penjelasan Kaguya membuat seluruh kelompok terdiam. Mereka merasa jalan yang harus dihadapi semakin panjang dan berat. Jiraiya kemudian menepuk bahu Boruto, mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa berapapun jumlah musuh mereka, kekai yang telah Kaguya buat akan menjaga bumi dari ancaman luar untuk sementara waktu. Kaguya mengangguk dan menjawab bahwa Jiraiya benar. Namun ia memperingatkan bahwa musuh-musuh itu akan cepat atau lambat mencari Boruto, terutama setelah kematian Shibai dan yang lainnya. Ia menutup pembicaraan dengan mengatakan bahwa tugasnya hanya menyampaikan pesan, lalu ia memutuskan untuk mengembalikan jiwa mereka ke dunia asli. Ketika kesadaran mereka kembali, tidak ada satupun yang berbicara. Semua masih terkejut mendengar informasi yang baru mereka terima. Madara akhirnya memecah keheningan dengan menggerutu, menyebut para Sutsuki sebagai parasit yang tidak ada habisnya, dan bahwa ia tidak percaya makhluk seperti itu bisa eksis. Tobirama langsung menimpali, mengatakan bahwa tidak biasanya Madara terlihat cemas, dan menuduhnya ketakutan. Ia mengejek Madara dengan mengatakan bahwa keberaniannya ternyata tidak sebaik yang ia banggakan. Boruto tidak menghiraukan perdebatan itu. Ia berjalan perlahan menuju portal dimensi dan berkata bahwa sudah waktunya ia masuk seorang diri. Ia meminta mereka tetap tinggal karena jika mereka ikut, ia yakin mereka akan mati dengan mudah di tempat itu. Madara bukannya setuju, justru melakukan tindakan impulsif. Ia menggunakan tangan Susanoo untuk mencengkeram Boruto dan langsung melompat masuk ke dalam portal, meninggalkan semua orang tanpa penjelasan. Tobirama melihat hal itu dan marah besar.
Ia mengatakan bahwa Madara benar-benar menyebalkan karena bertindak sesuka hati dan tidak menganggap Tobirama penting. Orochimaru menanggapi dengan wajah penasaran, mengatakan bahwa masuk ke sana terdengar menarik. Ia lalu menoleh ke Jiraiya dan bertanya, setengah bergurau, apakah Jiraiya ingin ikut dengannya? Jiraiya tertawa dan mengatakan bahwa ia tentu tidak ingin kalah dari keduanya, sehingga ia setuju untuk ikut. Sebelum mereka melangkah, Tobirama menarik kerah baju mereka berdua dengan kesal. Ia berkata bahwa mereka sudah mengejeknya terlalu jauh, dan karena itu ia akan membawa mereka langsung ke tempat Madara berada dengan Hirai-Shin. Di dalam dimensi baru itu, Boruto dan Madara berdiri di ruang luas seperti istana megah yang tidak mereka duga. Boruto menegur Madara karena menyeretnya masuk tanpa peringatan. Saat Boruto hendak berteriak, Madara menutup mulutnya dan berbisik bahwa ia merasakan cakra besar di kejauhan. Madara juga mempertanyakan tempat itu, karena bentuknya mirip dunia mereka sendiri. Boruto meminta Madara melepaskan tangannya, mengatakan bahwa ia juga bisa merasakan hal yang sama. Madara pun melepaskannya. Mereka berdua kemudian bersembunyi di balik tiang besar, dan benar saja, dua Sutsuki yang sebelumnya bertarung melawan Boruto tampak sedang menyeret jasad Sutsuki lain. Boruto membatin bahwa tubuh itu memang berasal dari ras yang sama, meskipun ia tidak mengenalinya. Namun saat mereka sedang fokus mengintai, Tobirama tiba-tiba muncul tepat di belakang Madara dan mengeluarkan suara keras karena memarahinya. Kedua Sutsuki itu langsung berbalik dan dalam sekejap muncul di hadapan mereka. Menyadari bahaya besar, Boruto segera menggunakan perisai Susanoo milik Sasuke, lalu melapisinya dengan cakra Kurama serta kekai dari Jigen agar mereka semua tidak tersentuh serangan apapun. Mereka akhirnya berdiri di dalam dimensi yang dipenuhi banyak Sutsuki, termasuk para anggota kasta tertinggi. Pemandangan itu membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa karena jumlah dan kekuatan musuh begitu jauh di atas dugaan mereka. Kedua Sutsuki yang sebelumnya bertarung dengan Boruto tampaknya benar-benar marah setelah mendeteksi kehadiran mereka. Mereka bergerak secepat kilat dan muncul di belakang Boruto sambil mengarahkan tombak panjang yang sangat tajam. Boruto merespons cepat dengan melepaskan uap cakra dari perisai Susanoo, sementara Kurama menambah kekuatan dengan lapisan cakra pekat. Boruto juga memanfaatkan kekuatan Jigen untuk membuat kekai tambahan. Tombak mereka hancur saat menyentuh perisai itu. Di tengah situasi menegangkan itu, Madara memarahi Tobirama karena berisik dan menyebabkan mereka semua ketahuan. Ia mengatakan bahwa kelakuan Tobirama mirip Hashirama, dan justru merekalah yang membuat keadaan menjadi lebih buruk. Tobirama terdiam setelah mendengar ucapan itu, tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat. Boruto akhirnya menjawab dengan nada tenang namun tegas, tidak ada gunanya kita saling menyalahkan sekarang. Situasi kita sudah jelas. Kita terjebak seperti burung dalam sangkar, dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Beberapa detik setelah Boruto mengatakan hal itu, Tobirama terlihat seperti mengambil keputusan besar. Ia berkata pelan, aku tidak bisa diam saja. Aku harus menebus kesalahanku, lalu keluar dari perisai Boruto menggunakan Hirai-Shin. Tanpa menunggu waktu, ia langsung melepaskan jutsu peluru air dari belakang kedua Otsutsuki itu. Tetapi sebelum serangannya mencapai target, muncul satu Otsutsuki baru tepat di belakangnya dan langsung menangkap tubuhnya. Melihat kemunculan Otsutsuki baru lagi, Boruto terlihat benar-benar kesal. Ia berkata dengan nada tinggi, mereka muncul terus tanpa henti. Ini makin tidak masuk akal. Lalu memindahkan Tobirama menggunakan formula Hirai-Shin miliknya dan kembali memasukkannya ke dalam perisai. Saat itu Madara marah besar dan menegur Tobirama, apa yang kau lakukan barusan itu sangat ceroboh. Tobirama mencoba menjelaskan, aku hanya ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Aku tidak bisa tinggal diam. Namun sebelum diskusi itu berlanjut, Boruto memotong dengan berkata, tenang saja. Selama kalian tetap berada dalam perisai ini, mereka tidak akan bisa menyentuh kita dengan mudah. Tapi, sepertinya kita kedatangan tamu lagi. Sekarang jumlah mereka 3, dan aku bahkan tidak mengenali bentuk mereka. Mereka muncul seperti parasit, seolah tidak ada habisnya. Orochimaru menanggapi sambil mengamati. Ya, kau benar. Aku juga merasa yang baru ini mungkin termasuk Otsutsuki dari kasta tertinggi. Jangan anggap remeh. Mendengar itu, Jiraiya langsung membentuk segel tangan dan menggunakan jutsu doton tanah berlumpur. Ketiga Otsutsuki itu langsung terseret ke dalam lumpur hingga kaki mereka terperangkap. Tanpa membuang waktu, Jiraiya menambahkan serangan gabungan api dan minyak ke arah mereka.
Boruto dan yang lain memperhatikan dengan sangat serius, berharap serangan itu mengenai sasaran. Namun beberapa saat kemudian jelas bahwa tidak satupun dari Otsutsuki itu terkena serangan Jiraiya. Justru puing-puing bangunan di sekitar mereka runtuh dan hampir menimpa Boruto dan kelompoknya. Orochimaru bersiap menggunakan Jutsu Shomon untuk menahan reruntuhan itu, tetapi Boruto menahan tangannya. Tidak perlu. Tenang saja. Perisaiku cukup kuat menahan semuanya. Ini seperti kekai milikku sendiri. Selama kita di sini, mereka tidak akan bisa menyentuh kita. Tapi jangan ada yang keluar, kalau tidak kalian akan mati. Reruntuhan itu jatuh tepat di atas mereka, tetapi benar saja, perisai Boruto sama sekali tidak bergerak. Tidak lama kemudian Boruto membentuk jutsu di tangannya dan memunculkan sepasang sayap, membuat mereka perlahan terangkat ke udara. Namun di atas, ketiga Otsutsuki itu sudah menunggu. Melihat itu, Madara menghela napas panjang. Penyusupan ini gagal total. Apa kita benar-benar harus bertarung melawan ketiga makhluk ini? Dan Boruto, aku bisa merasakan lebih banyak cakra seperti mereka di sekitar tempat ini. Sepertinya masih banyak yang lain dan sedang bergerak ke arah kita. Boruto menjawab dengan serius, aku tahu, Paman. Tapi kali ini kita tidak mundur. Aku ingin menguji mereka, ingin tahu berapa banyak Otsutsuki kasta tertinggi yang masih hidup. Dan aku akan menggunakan seluruh kekuatan baruku. Ia kemudian mengaktifkan segel Jutsu Age Bunshin. Melihat itu, salah satu Otsutsuki langsung mengeluarkan cambuk lahar dari tangannya dan mencoba menarik perisai Boruto. Namun seketika cambuk itu hancur, tidak mampu bertahan menyentuh pertahanan Boruto. Otsutsuki itu berkata, kau berani datang langsung ke tempat kami? Tapi bagaimana kau tahu koordinat tempat ini? Bahkan kalaupun Momoshiki pernah ada di tubuhmu, dia tidak mungkin memberitahukannya kepadamu. Saat ia berbicara, muncul Bunshin Boruto di belakang mereka. Boruto juga memindahkan Orochimaru ke sana. Orochimaru lalu memanggil ular raksasa untuk melilit ketiga Otsutsuki itu, sementara Bunshin Boruto menyiapkan biju Damara Sendan untuk menghajar mereka. Tepat sebelum rasengan itu mengenai target, Otsutsuki yang memiliki 3 dojutsu mengubah Bunshin Boruto menjadi es, membuat jutsu itu gagal. Melihat Orochimaru dalam bahaya, Boruto kembali menggunakan Hiraishin dan menariknya masuk kembali ke dalam perisai. Jiraiya yang menyaksikan kemampuan Otsutsuki itu berkata, ini pertama kalinya aku melihat kekuatan seaneh ini. Kalau saja kau terlambat sedikit, Orochimaru, kau sudah menjadi patung es. Tobirama menambahkan, situasi ini terlalu berbahaya. Aku akan membawa kita semua kembali sekarang juga. Ia bersiap mengaktifkan Hiraishin, tetapi Boruto menahannya. Tunggu, Paman. Kalau kalian mau pergi, pergilah. Tapi biarkan aku tetap di sini. Ada hal yang harus kuakhiri. Jika ini benar markas utama Otsutsuki kasta tertinggi, maka inilah tempat mimpi burukku berakhir. Mendengar itu, Madara melapisi perisai Boruto dengan Susanoo untuk memperkuat pertahanan. Ketiga Otsutsuki itu melayang mendekat. Salah satu dari mereka berkata, tutup semua pintu masuk. Kunci koordinat tempat ini. Aku tidak akan membiarkan dia kabur. Aku sendiri yang akan memakan Boruto Otsutsuki. 2 Otsutsuki lainnya menghilang begitu saja. Boruto mencoba menggunakan Hiraishin untuk pergi, namun tidak ada efek sama sekali. Orochimaru berkata, sudah terlambat. Dia tahu kau bisa kabur. Sekarang dia tidak akan membiarkan siapapun keluar. Pertarungan besar tidak terhindarkan. Tiba-tiba terdengar suara Hajuka Sani melalui sambungan komunikasi. Kalian benar-benar tidak berpikir. Apa yang kalian lakukan di tempat berbahaya itu? Pergi sekarang, atau semua yang kami peringatkan tidak akan terjadi. Kalian akan mati, termasuk kau, Boruto. Jangan mengira kau bisa menang melawan mereka. Madara kebingungan mendengar suara itu, tapi Tobirama menatap Boruto dan bertanya, seberapa lama perisai ini bisa bertahan? Apa masih cukup kuat untuk beberapa waktu? Tanpa menjawab panjang, Boruto menonaktifkan perisainya dan mereka semua jatuh perlahan ke bawah. Ia mengaktifkan karma dan berkata, aku tidak pernah menganggap manusia lebih rendah dari makhluk-makhluk ini. Sekarang lakukan apapun yang kalian mau, pertarungan dimulai dari sini. Jiraiya tersenyum dan berkata, aku sudah menunggu itu dari tadi,
Boruto. Kali ini aku tidak akan menahan kekuatanku. Dan tampaknya musuh juga meremehkan kita dengan membiarkan rekannya pergi. Setelah mengatakan itu, Jiraiya langsung masuk ke Sage Mode dan membentuk Odama Rasengan di kedua tangannya. Boruto yang melihat situasi itu menaruh tangannya di bahu Jiraiya dan menyalurkan sebagian kekuatannya. Perlahan, bentuk Rasengan raksasa di tangan Jiraiya berubah menjadi elemen lava, campuran antara magma dan api. Jiraiya menatap kedua tangannya dengan mata membesar. Ia berkata pelan namun jelas terkejut, "Boruto, apa yang baru saja kau lakukan?" Rasenganku berubah dengan sendirinya. Aku tidak pernah melihat perubahan seperti ini sebelumnya. Boruto menjawab dengan nada santai, "Tenang, Paman Jiraiya. Aku hanya memperkuat rasenganmu. Kita sudah berada di dalam dimensi markas Otsutsuki kasta tertinggi, dan aku ingin bertarung bersama kalian, bukan hanya menonton dari belakang. Lakukan saja seperti biasanya. Anggap saja ini rasenganmu, hanya sedikit lebih kuat daripada biasanya." Jiraiya menarik napas panjang dan masuk ke Sage Mode. "Baiklah," katanya, "tapi jangan salahkan aku kalau ini menjadi terlalu kuat." Ia mempersiapkan dua Odama Rasengan di kedua tangannya. Namun sebelum ia bergerak, Boruto sekali lagi menyentuh pundaknya dari belakang. Dalam hitungan detik, kedua Odama Rasengan itu berubah menjadi pusaran api magma yang berputar cepat. Jiraiya terdiam beberapa saat, lalu bergumam, "Ini, Rasengan yang bahkan aku sendiri tidak yakin bisa aku kendalikan." Boruto tanpa menunggu lebih lama menggunakan Hiraishin untuk memindahkan Jiraiya tepat ke belakang salah satu Otsutsuki. Begitu tubuh Jiraiya muncul, ia langsung menyerang tanpa ragu. Namun Otsutsuki itu mencoba menyerap Rasengan magma tersebut dengan tenang. Boruto melihat usaha itu dan berkata keras, "Aku sudah duga kau akan menyerapnya. Tapi kali ini kau akan menyesal karena membiarkan dua rekanmu pergi." Tidak lama setelah itu, Boruto memanggil rantai hitam dari bawah tanah yang langsung membelit kedua tangan Otsutsuki tersebut, membuatnya tidak bisa menyerap apapun. Orochimaru, yang melihat kesempatan terbuka, segera menggunakan Jutsu Doton untuk mendorong tubuh Otsutsuki itu mendekat ke arah Jiraiya. Tanpa bisa menghindar, Otsutsuki tersebut terkena serangan rasengan magma raksasa, menghasilkan suara ledakan yang menggema keras dan api yang menyebar ke seluruh ruangan. Madara, melihat kobaran api yang menyusul, dengan cepat membungkus semuanya dengan Susanoo untuk melindungi kelompok itu. Tobirama memindahkan Jiraiya ke dalam perlindungan Susanoo, memastikan ia tidak berada terlalu dekat dengan ledakan. Orochimaru berkata dengan nafas tertahan, "Jiraiya, itu jutsu yang belum pernah aku lihat darimu. Bagaimana kau bisa melakukannya?" Jiraiya menjawab sambil mengusap keringatnya, "Percayalah, Orochimaru, aku sendiri tidak tahu harus menjelaskan apa. Anggap saja ini kerjasama dadakan antara aku dan Boruto. Biarkan itu menjadi rahasia kecil kami." Tobirama yang mendengar itu menegur dengan nada serius, "Kalian jangan terlalu santai. Kita masih berada di wilayah musuh. Belum tentu serangan itu benar-benar membunuhnya." Madara kemudian mengayunkan kipas Uchiha untuk menyapu abu dan asap dari ledakan tersebut. Saat semuanya menghilang, mereka terkejut karena tubuh Otsutsuki itu telah hancur total. Boruto memastikan dengan cara mengeluarkan batang besi hitam dari tangannya dan melemparkannya ke tubuh yang terbakar hangus itu. Tobirama bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan? Kau takut dia bangkit lagi?" Boruto menjawab, "Tidak, dia sudah mati. Tapi untuk berjaga-jaga, aku menyegel sisa tubuh dan jiwanya." Yang membuatku heran adalah, usianya terlihat masih muda. Dan dua Otsutsuki lain itu kemana? Untuk mencari jawaban, Madara menggunakan Susanoo lengkapnya dan terbang ke langit dimensi itu. Mereka terkejut karena langit dimensi Otsutsuki ternyata sangat indah, penuh bintang dan cahaya yang bergerak perlahan. Tobirama menghela napas kagum dan berkata, "Aku tidak menyangka tempat seperti ini ada. Sayang sekali mereka ingin melenyapkan kita. Padahal ini bisa jadi tempat yang indah kalau bukan milik mereka." Madara menjawab datar, "Jangan bicara hal aneh sekarang. Ini masih wilayah musuh. Dan yang membuatku khawatir, aku tidak merasakan satupun cakra tersisa. Mereka seperti menghilang begitu saja." "Boruto, apa mereka menyembunyikan tanda energi mereka?" Tidak lama setelah itu, cahaya-cahaya terang mulai turun dari langit dan menembus tanah.
Tobirama merasakan sesuatu dan berkata, "Ini tidak bagus. Aku bisa merasakan cakra dalam jumlah besar mendekati kita. Sepertinya mereka datang dari cahaya itu. Apa kita tidak perlu pergi sekarang?" Boruto menggeleng. "Sayangnya, Paman. Aku dan kau sama-sama mengetahui kalau koneksi ke dunia luar sudah terputus. Hiraisin tidak bekerja keluar dari dimensi ini. Aku bahkan mencoba memaksa dengan Jikukan, tapi tetap gagal." Orochimaru menimpali, "Itu berarti dua Otsutsuki yang kabur tadi memutus seluruh koordinat dimensi ini. Kita tidak bisa lari. Satu hal yang pasti, jangan sampai ada dari kita tertangkap oleh mereka." Untuk memastikan keamanan, Boruto melemparkan pedangnya ke arah cahaya dan langsung berpindah ke sana dengan teleportasi, keluar dari Susanoo Madara. Tobirama menggerutu kesal, "Dia lagi. Selalu bertindak sendirian. Madara, cepat susul dia." Namun sebelum Madara bisa bergerak, Susanoo-nya hancur tepat di bagian kepala. Madara terluka parah di bagian wajah dan mulai jatuh. Orochimaru segera memanggil ular raksasa untuk menangkap mereka semua agar tidak menghantam tanah. Tobirama menahan tubuh Madara yang mulai kehilangan kesadaran sambil berkata, "Apa yang terjadi barusan? Kau terluka tanpa kita melihat serangannya." Beberapa detik kemudian Orochimaru dan Jiraiya tiba-tiba pingsan. Ular pemanggilan Orochimaru menghilang, membuat Tobirama ikut jatuh ke tanah. Tobirama kebingungan karena semuanya terasa tidak masuk akal. Ia berusaha bangkit dan ingin menyusul Boruto untuk memperingatkannya. Namun tiba-tiba angin tak terlihat memotong kaki Tobirama hingga tubuhnya terjatuh. Sebelum ia bisa bergerak lagi, batu raksasa muncul dari atas dan jatuh ke arah kepalanya. Tobirama tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Namun tepat sebelum batu itu menghantam, Madara tiba-tiba bangkit dan menarik Tobirama ke pinggir sambil menatapnya dengan rinnegan. Dalam sekejap, Tobirama tersadar bahwa semua kejadian tadi hanyalah genjutsu kuat akibat cahaya yang turun dari langit.